Kisah saboh riwayat, kisah barodat di Aceh Raya. Lam karu Aceh di Mungon Barat non barat, di saboh tempat nuno caritra. Nasidro anu di mosi ada. Pemirsa, inilah salah satu lokasi di Kabupaten Pidi Jaya, Provinsi Aceh yang mengalami kerusakan terparah akibat gempa yang terjadi pada Rabu 7 Desember 2016 yang lalu. Gempa dengan kekuatan 6,5 skala Richter terjadi sekitar pukul 5 pagi ketika penduduk Aceh baru akan memulai aktivitas mereka. Setidaknya 100 orang meninggal dunia dan hampir 800 orang mengalami luka ringan dan berat. Sekitar 10.000 orang terpaksa mengungsi karena rumah mereka roboh atau rusak akibat getaran gempa. Pemirsa, inilah penelusuran tim realitas mengenai tragedi gempa yang kembali terjadi di bumi Serambi Duka. Dan bagaimana pula aksi solidaritas begitu kuat untuk membantu sesama. Hari masih gelap ketika warga Kabupaten Pidi Jaya berhamburan ke jalan. Dalam hitungan detik, tanah Pidi Jaya bergetar hebat, merobohkan banyak bangunan, membelah tanah. Tiba-tiba kami dikagetkan dengan suara-suara suara rubuh lemari kan, rokok bergedaran. Terus langsung kaget, buru-buru cari pintu untuk keluar. Cari pintu keluar, lampu mati. Udah kalang kabut pokoknya. Cari pintu aja mau keluar susah kali kan. Terus aman enggak keluar lewat pintu. Sampai keluar pintu udah enggak mendingan, enggak begitu lagi gempanya. Gempa yang menerjang Aceh pada hari Rabu 7 Desember 2016 sekitar pukul 5 pagi ini telah menimbulkan kerusakan di sejumlah wilayah. Yang paling parah terjadi di Kabupaten Pidi Jaya, disusul Kabupaten Pidi dan Biren. Gempa menyebabkan belasan ribu rumah rusak dan ratusan bangunan lain juga mengalami kerusakan. Muharli adalah pemilik bengkel Kamandiri di Simpang 3 Pangwap Pidi Jaya. Muharli membuka usaha toko spare part motor dan mobil sudah hampir 5 tahun lebih. Ketika gempa terjadi, Muharli sedang tidur di lantai 2 ruko miliknya. Itu masih jam 5 ya, masih belum terbangun ya. Ya masih tertidur pules. Waktu itu pas gempa saya masih tidur di tempat tidur. Di lantai berapa? Di lantai 2, terus waktu itu pas ambles ya kan, saya langsung terguling di bawah tempat tidur. Terus ada tempat tidur di depan ini, pas gambarnya di depan. Pas itu kawan di lantai 2 ya. Pas itu kawan itu bangun, duluan dia bangun, ya manggil saya. Saya lagi pakai baju, lagi ambil HP, lagi ambil peralatan sendirian, semua. Ya sendirian. Okay. Saya memang nggak gegabah ya kan. Langsung saya pecahin itu kaca-kaca itu semua, saya loncat. Pas saya loncat, saya tengok, udah rendah rupanya. Gitu. Emang awalnya tingginya berapa sebelum? Tingginya sekitar 4 meter ke bawah. 4 meter? Padnya ini ya kan, tinggi. Gitu ya. Terus apa yang dilakukan waktu itu? Pas gempa terjadi? Ya nggak melakukan apa-apa. Pas gempa terjadi, waktu jatuh batu bata itu saya pakai selimut, pakai tilam, saya terus bersembunyi di bawah tilam itu, batu batanya jatuh terus.
Di dalam. Waktu itu saya ambil peralatannya, langsung saya keluar, saya loncat kemari, pecahin kaca-kacanya, saya keluar terus. Yang di bawah apa sih isinya? Yang di bawah ini ya seperempat semua, sekitar 200 lebih lah gitu. Seperempat mobil campur sama kereta gitu. Motor? Motor. Udah berapa lama buka bengkel ini? Udah 5 tahun. Ini anak saya yang tinggal di sini, anak saya bersama suaminya dan anaknya 1 orang. Nah, habis itu waktu kejadian jam 5 pagi itu anak-anak itu kan orang ini, anak saya itu yang dia kan nginap di lantai bawah. Nah, jadi begitu kejadian langsung ambruk, ya anak-anak itu nggak bisa bergerak lagi di dalam. Manggilnya waktu itu gimana Pak? Hah? Manggilnya waktu itu? Nak, di mana kamu? Ya, ada apa? Bantulah kami gitu. Yang perempuan tuh. Oke, yang perempuan. Yang perempuan. Nah, habis itu kan saya kan Tolong waktu itu ya? minta tolong ya. Oke. Nah, habis itu saya akan pulang cari bantuan. Udah orang sampai kemari, ya maklum aja main tangan mana kan nggak cocok. Nah, habis itu datang bekonya kecil, cuman itu aja yang bisa dikorek. Nah, tadi sama dengan nggak jalan lah sampai jam 2. Nah, datanglah beko gede 2 biji, Pak. Beko gede 2 biji? 2 biji, 1 di belakang, 1 di sini. Baru bisa dievaluasi yang anak-anak itu di dalam. Ternyata suaminya meninggal sama anaknya, ya istrinya masih hidup, tapi sekarang dalam keadaan koma di Rumah Sakit Zainal Abidin, Banda Aceh. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat aktivitas gempa yang terjadi Rabu subuh berkekuatan lebih dari 5 skala Richter terjadi di pantai dan tidak menimbulkan tsunami. Yang menyedihkan, 100 orang meninggal dunia dan 700 orang luka berat dan ringan. Dalam 1 tahun terakhir, sedikitnya 13 kali gempa berkekuatan lebih dari 5 skala Richter menggetarkan tanah Nanggro Aceh Darussalam yang berdampak pada kerusakan harta benda dan nyawa. Rata-rata para korban meninggal dunia akibat tertimpa bangunan yang roboh oleh gempa. Aparat dan penduduk pun saling bahu-membahu untuk menolong para korban. Realitas akan segera kembali dengan beragam cerita bagaimana pertolongan diberikan kepada para korban.